Oke. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk di wilayah timur kayaknya sudah pukul 10, Pak. wabarakatuh. Pukul 10 ini wilayah timur, jadi oke. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan ini kita sesuai dengan jadwal walaupun tidak rutut, tidak urut ya, tidak tapi materi akan kita berikan. Beberapa platform atau menu pilihan aplikasi sudah disampaikan Bapak Nursito. Kita berikan, nanti Bapak Ibu tinggal milih mana yang mudah, mana yang sesuai, mana yang anak-anak kita, siswa kita itu lebih bisa memahami. Pilihannya banyak, jadi tidak monoton. Tiap hari cuma pakai Classroom saja, tiap hari WA saja gitu ya, tiap hari juga pakai Microsoft Teams aja, itu bosen Bapak. Kita variasi berbagai macam bentuk aplikasi. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana membuat kelas maya menggunakan Google Classroom yang sudah familiar. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah biasa, ini penambahan pemahiran. Bagi yang belum, ini mulai perkenalan. Di awal saya coba sampaikan secara pakai slide, nanti mungkin nggak nyampe 10 menit, mudah-mudahan langsung kita praktek saja. Ya, ini untuk pengantaran saja. Pelatihan Guru Digital 3 memanfaatkan aplikasi Google Classroom untuk pembelajaran. Seluruh petunjuk, seluruh panduan lengkap, Bapak Ibu bisa membuka di link ini. Ya. Bisa membuka di link ini. Nanti saya share di grup WA. Ini situsnya Google Classroom, kunjungi halaman ini. Kalau dibuka ya Bapak Ibu, banyak menu-menunya ada di sini. Nah, ini saya buka, coba ini dibuka. Nah, mohon informasi Pak, apakah di layar monitor terlihat ini classroomnya, menu-menunya? Halo? Halo? Masih di Belum? PowerPoint, masih di PowerPoint. Oh, masih di PowerPoint. Ya, Ya Pak, berarti harus dipindah. Ini Pak, ini ya sudah ada, Pak, sudah, sudah ya. sudah di Ini PowerPoint, sudah di uh, PowerPoint. jadi kita tidak perlu membuat slide sebenarnya karena di sini sudah lengkap. Efektifkan kelas dengan Google Classroom. Kalau kita klik ini misalnya nih, mulai masuk memulai kelas, di sini ada diklik saja. Nah, di sini ada petunjuknya. Bagaimana caranya ini sudah ada. Ada petunjuk-petunjuknya. Ini pengantar dulu, nanti baru Bapak Ibu kita mulai penyiapannya. Saya ambil contoh lagi nih, mengubah setelan akun, menambah kelas, misalnya saya buka. Ini panduannya lengkap sekali. Nah, ini ya, menambahkan kelas, ini panduannya lengkap sekali. Nah, jadi kita tidak usah repot-repot untuk mendapatkan materi ini, tinggal saya kirim link tadi, ini sudah lengkap sampai sampai mengelola tugas, berinteraksi dengan teman sekelas, kemudian ini menjawab pertanyaan, ini banyak sekali, menu-menunya tinggal diklik saja. Itu untuk acuan sebagai referensi. Nanti saya kirim linknya ya, saya kirim linknya. Jadi referensi, aduh putus sebentar. Taruh ini, taruh di atas saja lah. Ya, jadi ini link untuk mendapatkan panduan secara lengkap ada di sini ya, situsnya. Kemudian kita akan mencoba nanti membuat kelas seperti ini. Contohnya bagaimana menggunakannya, terus kemudian pakai handphone juga bisa, classroomnya bisa pakai handphone, pakai Android kita. Ini nanti kita coba praktekkan semuanya menggunakan handphonenya, smartphone ya. Itu saja pengantarnya, kita langsung praktek Bapak Ibu. Ya, langsung praktek menggunakan Google Classroom. Saya mulai di lembar baru. Ya, langsung saja. Saya klik di sini, kita buka. Siapkan Bapak Ibu, siapkan laptopnya. Laptop, kalau yang pakai Android, download dulu di Play Store, namanya Classroom. Ya, Classroom ini.
Google Classroom. Saya ketik Classroom aja nggak apa-apa ini ya. Oke, Classroom. Seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Ya, Classroom. Nggak muncul, Pak. Belum muncul ya? Belum share screen, Baik. Pak. Iya. Ya, share screen dulu. Kita ketik Google Classroom. Kita masuk ke browser. Setelah browser ketik saja Google Classroom atau classroom.com juga bisa ya. Classroom.com. Ini akan tampak pilihannya. Kita masukkan seperti ini. Kita pilih ini Classroom. Oke. Ya Bapak Ibu, seperti ini. Go to Classroom. Saya coba dulu ya. Go to Classroom. Nah, kalau mau langsung itu ya, classroom.google.com ini bisa. Classroom.google.com. Oke, classroom.google.com. Ya, masih proses. Nah, ini contoh karena saya sudah tertutup lagi. Saya sudah pernah membuat Classroom, maka akan tampil seperti ini. Pelan-pelan. Ya. Ini kelihatan ada contoh, ini ada kelas BIMLAT SD, SMP, desiminasi, MKPS, teknologi tempat guna. Terlihat Pak, ini ada nama-nama kelas. Lihat Pak, tampil Pak. Tampil. Ini karena sudah punya kelas. Oleh karena itu saya akan mulai baru saja menggunakan akun baru dari kelas roomnya yang baru. Yang itu tadi hanya iklan ya. Iklan saja contoh. Sekarang kita mulai dari sini. Nah, silakan Bapak Ibu mulai ya, di atas diketik classroom.google.com. Classroom ya. HTTP atau ini boleh saya copy, kemudian saya kirim ke WA Group Pelatihan Digital 3. Oke, saya enter. Oh, ini punya saya kan. Klik aja di ini apa namanya? Kelas http://2 classroom. Pakai yang bawah itu. Pakai yang Classroom. Oke. Ya. Terlihat di layar sampai di sini dulu pelan-pelan. Ya, tampil Bisa, Pak. Bapak Ibu? Tampil Tampil ya. belum? Tampil. Ya, kosong ya Pak ya. Kosong. Yang saya tunjuk namanya apa Pak yang saya tunjuk? Pakai mouse ini. Mouse akun lain. Digerakkan Pak, bosnya Pak. Iya, ini. Coba akun lainnya. Oh ya, coba akun lainnya. Oh ya, yang ini? Ya, Google Classroom. Classroom. Oke ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Jadi awalnya masuk ke sini ya. Di browser ketiklah classroom.google.com. Nanti akan tampil seperti ini. Tampil seperti ini. Bisa lanjut sampai di sini? Sudah sampai sini? Aman, Pak. Aman? Lanjut ya. Lanjut, Pak Pak. Yosep, aman Pak Yosep. Ya. Nah, di sudut kanan Pak, sudut kanan. Di sudut kanan yang saya arahkan mouse saya ini ada tanda plus. Tanda panah ini ada tanda plus. Bisa diikuti? Siap. Tanda plus diklik. Nah, kemudian ada tulisan menunya gabung ke kelas, buat kelas. Kalau bahasa Inggris itu join ya. Join atau create. Ya, join kelas atau create. Nah, kita buat kelas dulu. Kita pilih. Yuk, pelan-pelan. Kita pilih buat kelas dulu. Kita klik buat kelas. Klik. Nah, akan tampil seperti ini. Kemudian saya telah membaca dan memahami pemberitahuan di atas dan saya tidak menggunakan Classroom di sekolah dengan siswa. Apa ini? Dan saya tidak, ya, checklist saja, lanjutkan. Nah,
Lalu Bapak buat nama kelas. Nah, nama kelas misalnya, nama kelasnya apa? Misalnya kelas, ini rata-rata SMA ya Pak ya. Kalau SMA saya coba kelas, nama kelasnya kelas 10 IPA. Kelas 10 IPA. Kemudian bagiannya mata pelajarannya boleh ditulis. Ini ada di bawah ada mata pelajarannya ya. Aduh, salah Bapak Ibu. Bentar. Buat kelas. Lanjutkan dulu. Nama kelasnya misalnya 10 ya, kelas 10 IPA. IPA 1. Nah, misalnya. Bagiannya nama gurunya siapa Bapak Ibu guru, namanya misalnya kalau Bu Mila itu ngajarnya di SMP ya Bu ya? Bu Mila? Iya Pak, di SMP. Nah, di SMP. Saya ganti kalau begitu kelas 7. Nah, kelas 7. Kelas 7. Berapa kelas Bu? A atau B? AB Pak. Nah, katakan ini kelas A dulu ya, 7A. Ibu gurunya Bu Mila. Mila siapa Bu? Mila Desiana. Mila Desiana. SPD apa ada tambahan lagi? GR. Oke. GR, Pak. Profesi guru. Ya, udah Pak. Kelas 4A. Mata pelajarannya apa Bu? Matematika. Matematika. Nah, ruangnya ini boleh ditulis, boleh tidak karena kita sering-sering pindah tempat ya. Kalau misalnya ada ruangan yang dipakai ruang apa? Kelas A itu? Ya, ruang kelas, Pak. Ruang kelas, misalnya kodenya kelas 7A gitu. Iya, kasih begitu aja. Ya udah 7A. Oke, siap. Sampai di sini membuat kelas baru, tulis nama kelas. Bagian ini diisi nama gurunya saja biar anak-anak nyarinya gampang. Mapelnya matematika. Boleh juga di atas misalnya ditambah kelas 7A matematika. Ini juga boleh, enggak apa-apa. Boleh saja. Kalau sudah kita lanjut buat. Nah, kita buat. Buat, kita tunggu beberapa saat sampai jadi kelasnya. Nah, ini sudah jadi. Kita tunggu dulu. Nah, gimana? Apakah sudah tampil kelas 7A matematika? Mila Desiana SG sudah ada? Jelas? Sudah, Pak. Terlihat ya? Iya. Inilah nama kelas Ibu Mila. Kelasnya. Ini baru membuat ruang kelas. Nanti Bapak dan Ibu masuk jadi siswa dulu ya. Mohon maaf jadi siswa saya dulu. Siswa Bu Mila. Bu Mila dulu. Saya tunjukkan kalau sudah membentuk kelas ini, kita lihat di Google Classroom itu terdiri dari ini yang paling atas adalah judul kelas. Garis 3 ini kalau diklik, saya ulangi, garis 3 ini kalau diklik, maka ada kelas, ada kalender, ada daftar tugas, nama kelas dan setelan. Nah, kalau setelan ini nanti bisa untuk melakukan settingnya ini. Profil logonya ini mau diganti, misalnya mau diganti fotonya Bu Mila, tinggal klik aja di situ. Ini saya coba. Nah, bagaimana kalau mau di-upload foto ini ya, diganti profil gurunya supaya jelas. Di sini. Oke, Ya, nanti di-explore sendiri ya, dicoba sendiri. Ya, Pak. Kemudian ya, notifikasi ya udah ini untuk setelan bisa kita kembalikan dulu. Berikutnya ini ada forum. Kalau di bahasa Inggris stream, biasanya stream. Forum. Kemudian ada classwork atau tugas kelas, ada people di situ ya, ada anggotanya, kemudian ada nilai lanjutnya di sini. Apaan? Nah, jadi ada ya. Apaan? Biar seragam. Biar seragam bahasanya dirubah dulu, Pak. Biar bahasa Indonesia semua, Pak. Oh iya. Silakan Bapak Ibu setting aja di setting sini. Setting bahasa Indonesianya menggunakan settingnya di tadi.
Setelan tadi. Setelan. Ada nggak di sini bahasa Indonesianya? Nggak ada, Pak ya. Setelan bahasa Indonesia. Yo, nggak ada. Biasanya settingnya di sini. Di atas, Pak. Di titik 3 kanan ya, Pak? Coba. Ini. Ya, titik 3 pojok kanan itu ada setting bahasanya. Ini di bawah sini. Nah, ini ada language. Nah, lanjut. Di layar saya kelihatan, Pak? Kelihatan, Pak, kelihatan. Kelihatan ya. Jadi tadi di pojok kanan atas ada titik 3, diklik. Saya ulangi deh. Saya ulangi. Ulangi. Daripada nanti ketinggalan itu, teman. Ya, biar Kita titik 3 ini kembali ke kelas dulu. Ini posisinya. Kelas ini, kelas 7A matematika. Kita ke sudut kanan atas, di bawah tanda checklist itu ada titik 3. Kita klik titik 3. Nah, tampil ya Pak ya? Tampil Pak, tampil. Tampil. Kita pilih setting. Kita pilih setting. Setelah setting kita klik. Nanti akan muncul di pojok kiri, sebelah kiri. Ini kita klik di Advanced. Nah, ini kalau Advanced ini diklik, maka ada language, ya, bahasanya di sini. Language-nya diganti. Ini kita ganti, English-nya diganti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya ini kita move. Ini bahasa Inggrisnya kita naikkan ke atas, ya, kita pindah ke atas jadi bahasa Indonesia. Oke, setelah bahasa Indonesia di bawah biasanya ada setting ini merubah bahasanya. Oke, bahasa Indonesia. Oh, masih Inggris ini Pak. Masih, kita Indonesianya diaktifkan, bahasa Indonesianya di sini ya. Indonesianya diaktifkan. Nah, ini sudah bahasa Indonesia. Oke, kalau sudah kita kembali ini utamanya ya. Oke. Ini forum, tugas kelas, anggota, nilai. Apakah ada yang berbeda? Ya, kita lihat. Lanjut ya, sama ya ke forum. Sama. Forum itu isinya ini. Forum itu lembar pertama judul, kemudian di bawahnya ini ada menu-menu. Di sini bagikan sesuatu. Forum ini untuk pengumuman. Misalnya di sini saya coba klik, ya di sini bagikan sesuatu. Kita klik OK di sini. Untuk di kelas 7A bagikan sesuatu. Selamat datang di kelas 7A matematika. Ini hanya untuk pengumuman saja. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan sesuatu bisa ditambahkan di sini untuk semua siswa nanti. Posting. Ini ada pilihan, bisa posting, bisa dijadwalkan, bisa disimpan dalam bentuk draft. Karena ini langsung boleh saja kalau belum ini simpan draft juga tidak apa-apa, belum diposting, pengumumannya belum diposting. Ini pada lembar 1, lembar halaman pertama forum. Selanjutnya di sini ada tugas kelas. Nah, tugas kelas kelihatan Pak? Tugas kelas? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan ya. Tugas kelas di sini ada plus, tanda plus. Di sini tanda plus ini ada tugas, kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, lalu topik. Masing-masing ini bagaimana penggunaannya nanti kita demonstrasikan. Ya, tugas itu memberi tugas. Kalau kuis itu untuk UTS, penilaian harian, ujian akhir semester bisa pakai di sini. Kalau materi, pertanyaan ya tanya aja ya. Kalau materi adalah untuk mengunggah materi-materi dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk buku elektronik, dalam bentuk kemarin ya, yang Linksway, itu juga bisa aja dimasukkan ke sini. Topik adalah untuk memberi judul.
judul materinya. Nanti saya contohkan. Anggota di sini adalah ada guru, ada siswa. Sekarang gurunya saya tambah dulu gurunya. Jadi bisa kolaborasi untuk guru. Saya panggil ini Pak Nursito. Pak Nursito menggunakan emailnya. Email beliau. Pak Nursito. 627. Hah? 627. Oke, 627 @gmail.com. @gmail.com. Ya. Ini sudah keluar ya Bapak Ibu. Nah, sekarang udah keluar, kita klik saja. Klik, langsung undang. Kita undang. Nanti Bapak apa ya, disetujui ya Pak ya? Ya Pak, siap. Dengan mau tempat saya Pak Nur tinggal mengundang. Bisa kirim email kalau sudah pakai lagi boleh juga, ini ada dikeluarkan di sini. Ini akan diundang. Tapi kalau ini juga enggak banyak nggak merupakan. Kita mulai sesuatu dulu. Nah, ini kita klik. Nah, ini kita kelas ini kode di grup ini kelas dulu ya. Belum sekarang Ibu yang saya buatkan ini saya kan setelah join kode. Nah, ini Ya. Mas. Kelihatan ya Bu ya? Terima kasih. Oke. Sudah belum update. Dan itu gabung di ini. Waduh, nanti lah Mas cukup. Tadi ini sudah ada dua peserta yang menjadi anggota kelas matematika ini. Silakan. Baru ada dua. Coba refresh. Ya. Dua. Dan nyaman ada pakai HP ya, karena kalau ini ada doa pilih temanya, pilih
ganti kelas. Halo, Tiga. Pak. Saya bingung ini, Pak ya. Oh, Mas, coba disalah. Tiga tadi. Tiga. Nanti kan. Sebutkan. Jadi mau merubahnya di klinik sering English. Nah, gitu. Tapi ujung Indonesia itu IPA. Ya, boleh. Terus apa ini? Oh, saya. Atasi gimana caranya ya? Ada klik titik 3, ada pilihan move. Ada pilihan move. Move Ya, to sudah top. sampai di Move situ to the ya. top. Move to the Ya. top. Oke, sudah Pak. Terus itu ada display Google Chrome this language. Jadi di displaynya supaya berbahasa Indonesia di checklist. Yang add language itu Pak ya. Ya, di atas kan ada move to the top, itu di atasnya lagi kan ada over, ya. Over to translate, di atasnya kan ada display. Ya. Display Google Chrome, ya this language artinya displaynya juga pakai bahasa Indonesia di checklist saja. Nah, supaya berubah. Kalau belum berubah berarti minta di restart sebenarnya. Tapi kalau di restart mengulang dari awal. Coba dicoba dulu berubah enggak? Kalau belum berubah, nanti Ibu sebutkan, nanti saya tunjukkan aja pilihannya, enggak apa-apa. Nanti setelah di restart dimatikan baru berubah bahasa. Oh gitu. Atau boleh kalau mau di restart dulu. Tadi tapi Ibu, di kotak itu displaynya dicentang ya Pak? Betul, dicentang. Oh iya, sudah. Kalau sudah, coba di refresh. Pojok kanan ada bulat-bulat ini, kayak lingkaran ini, di refresh. Di refresh, mouse saya ikuti. Sudah ya? Oke, kita lanjut. Ya. Belum berubah bahasanya. Di atas ini masih forum, tugas kelas gitu. Stream. Masih stream, Pak. Oh, stream. Di refresh pakai ini nggak mau ya? Kalau tidak mau, Ibu tadi ngekliknya google.com ya. Ini sinyalnya lah yang lagi gangguan, Pak. Nggak apa-apa, Bapak lanjut aja. Oke ya, lanjut. Nanti kita ulangi, nggak apa-apa. Nanti. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya teruskan. Tadi ya, Pak. berubah Halo. tema. Iya. Halo. Benar, Pak. Iya, ini yang tadi mau masuk ke siswa, itu ada kode yang dikirim ke grup. Itu kita apakan? Kodenya, oh iya belum ada masuk ya. Oh ini ada Octavio, ini udah pada masuk ini. Kodenya, caranya Ibu tadi kan yang pertama tahu ya, tadi tak lihatin ada plus tadi ya. Misalnya gini, oh, plus itu pilih join atau gabung. Jadi dibuka dulu ya? Dibuka ya, betul.
Oh iya, ya di Classroom punya Betul. Bapak yang di WA ini dibuka. Dibuka. Itu sementara Bapak Ibu menjadi siswa ya. Iya, iya. Gabung menjadi siswa ya. Oke. Hmm? Ini saya lihat sudah Bu Mila, Bu Taila, Bu Oktavia, Putra, Bu Amikada, Pak Yosep, ini siswanya sudah ada beberapa. Yang lain belum tergabung nih, sambil saya tunggu. Iya, soalnya kita bingung masuknya ini yang tadi ada hanya Bapak. Ya, terus kita Jadi kan gini, lalu di enter. Ya. Tunggu. Kelihatan? Ini. Di sudut kanan ada tanda positif, tanda buka Google Classroom. Di sudut kanan ada positif. Ibu, nah, ada tulisan join kelas atau klik mas. Kalau ini bahasa Indonesia gabung atau buat. Kalau karena ibu mau menjadi murid dulu, di sini dulu, maka diklik gabung. Setelah gabung kode di WA itu kan minta kode. Nah, bisa ya? Ya. Oke ya. Yang Ya, lain. ya. Kalau sudah kita kembali kelas ini sambil teman masuk kelas sudah menambah. Nah, ini baru sedikit nih jumlah siswanya berapa ini? Biasanya ada petunjuk nih. Sambil menunggu, lanjutkan memilih tema foto. Upload foto. Kalau upload, yang masuk kelas. ya. Halo. Ya, ada pertanyaan? Saya bisa gabung. Oh, ya. Kita ulangi dulu ya. Nggak apa-apa. Nanti pelan daripada tapi setelah di Google classroom.google.com akan muncul kosong karena belum sekarang ada kelas. Lihat di sana ada tanda positif. Sudut kanan tanda positif. Kelihatan layar saya? Coba. Saya screen ulang. Yang saya ini ada sudut kanan ada Saya tidak kelihatan, Pak. Kelihatan. Oh. Tapi Ketik dulu classroom.google.com. Itu di enter, setelah di enter pasti ada tanda kosong. Ada enggak ya?
yang di lalu ini ya. Ini lihatnya kodenya Ya. saya masukkan, saya coba dulu dengan apa? Halo. Ibu. Hanya di belum masuk. Jadi siswa, nanti ibu praktekkan yang paling penting kode kelas. Kalau mau melihat kode kelasnya ada di sini sebenarnya bisa di tanda gear ini, tanda setting ini juga bisa. Nah ini kode kelasnya ada di sini. Ya, di umum ini. Nah ini kode kelasnya ada di sini. Kecil tapi ini ya, kode kelasnya ada di sini. Oke, baik. Sekarang saya lanjutkan memahami menu classwork atau tugas kelas. Kita klik di sini. Ikuti ya Bapak Ibu ya. Kita pilih tambah, plus, klik. Kemudian supaya kelas kita ini rapi, kita buat folder dulu topik. Klik di sini dulu. Nah, tambah topik. Topiknya apa? Materi. Ya tentu materi matematika punya Bu Mila ya. Materi. Nah ini sudah ada judul keluarnya materi. Sudah keluar materi. Kita mau buat apa lagi nih? Saya coba di contoh punya saya yang sudah jadi. Tugas kelas. Apa saja yang diperlukan? Saya coba lihat di sini. Ada materi, ada ya, materi sudah materi. Kita tambah lagi topiknya. Kalau kita mengajar itu ada materi, ada administrasi kelas, admin kelas. Nanti bisa absen, bisa apa-apa kita kumpulkan di situ. Kita buat admin kelas, ada materi. Kemudian kita tambah topik lagi, masih topik nih ya. Ada ujian. Tugas dulu ya, tugas siswa boleh tambahkan. Nah, kita membuat nih, ada tugas siswa, ada admin kelas, ada materi. Kita buat topik baru lagi. Apa ini untuk evaluasi. Nah, evaluasi ini bisa UTS, bisa UAS, bisa penilaian harian, bisa. Tapi masuk di dalam evaluasi. Oke deh, membuat Bapak Ibu bisa menambah banyak nih. Ada materi, ada biasanya ini ya kumpulannya.
foldernya. Materi. Supaya urut gimana? Bisa saja Bapak Ibu ini di drag ke atas juga bisa. Ya. Di administrasi, materi, kemudian ini kita naikkan ke atas jadi tugas, lalu evaluasi. Oke. Ya, halo Pak. Halo Pak, ada suaranya Pak. Ya, Bapak Ibu, jadi seperti ini bisa. Misalnya ini saya ingin pindahkan ke atas, di drag aja. Tugas siswa taruh di atas ya, di drag saja begini. Oh, yang pertama materi, administrasi dulu, baru materi. Kita naikkan di gini aja bisa. Tugas, evaluasi. Bagaimana kalau mau memperbaiki tulisan? Ini ada titik 3. Ganti nama atau rename kalau di situ. Katakanlah ini 1, admin kelas. Nah, misalnya seperti ini. 1, admin kelas. Nomor 2, materi. Kita ganti nama ini. Klik. Nomor 2. Ganti nama. Oke, nomor 2. Nomor 3, tugas siswa. Tugas siswa. Ini supaya rapi saja Bapak Ibu, manajemen kelasnya. Kemudian ada evaluasi. Ini baru kita membuat folder kelas. Administrasi kelas. Isinya nanti apa kira-kira ya? Misalnya IP, absen, lalu terkait dengan program tahunan, program semester. RPP 1 lembar ada di situ juga ya semuanya. Tapi kalau materi ada di sini. Materi-materinya misalnya PowerPoint, KD1, KD2, KD3 di sini. Tugasnya apa? PR pekerjaan rumah atau buat apa di sini. Ujian-ujian harian, semesteran apa ada di sini. Oke, ini tadi kita sudah membuat topik dari sini. Topik. Setelah membuat topik jadi, kita kalau mau membuat kuis, pertanyaan, kita buat ini yang materi dulu. Topik sudah, kita lanjut ke materi. Kita klik materi. Nah, judul materinya apa? Ini ya, judul materinya apa? Tadi kan kelas matematika. Bu Mila, masih bisa mendengar suara saya? Bu Mila? Iya Pak, bisa. Halo? Halo? Ibu ngajar kelas 7 matematika ya, halo? Halo? Iya Pak. Ibu ngajar matematika. Judul materinya apa Bu? Kelas 7 itu apa? Penjumlahan bilangan saja Pak, yang paling mudah. Oke, penjumlahan bilangan. Ini nggak tahu KD berapa ya. Deskripsi ini keterangan dari judul ini. Penjumlahan bilangan. Boleh ditulis indikator atau ya indikatornya yang kalau bisa di sini, Bu. Oh ya. Deskripsinya, penjumlahan itu apa saja ini? Apa isinya? Mampu menjumlahkan. Ya, bilangan. coba apa? Menjumlahkan. Mampu melakukan. Mampu itu tujuan ya. Mampu menjumlahkan bilangan. Melakukan menjumlahkan bilangan. Ya, penjumlahan. Bilangan. Mampu melakukan dengan operasi pengurangan. Dengan operasi. Nah, 2 aja ya. Contoh aja dua indikator saja. Mampu melakukan mampu menjumlahkan aja ya. Mampu menjumlahkan bilangan dengan operasi pengurangan. Yang nomor 2 apa? Mampu. Nomor 2 Bu. Yang hasil kali aja Pak, yang pengurangan itu diganti yang belakangnya dengan kali. Operasi perkalian ya. Iya.
biar nggak nulis ulang. Perkalian udah 2. Ini karena hanya contoh ini aja. Terus judul sudah. Lalu kalau ada perlu ditambahkan dalam bentuk file ini ada tambahkan, tinggal diklik saja. Boleh Google Drive, boleh link, boleh YouTube. Kalau ada YouTube bisa juga ditampilkan kayak kemarin. Di Microsoft ini juga punya ini ya. Bisa ini ada tambahkan, ini ada link materi, file, ada YouTube, ada Google Drive. Boleh di sini. Ya, ini sudah. Nah, kalau sudah, aduh, suaranya bocor suaranya. Berputus-putus. Oke, tambahkan materi. Kalau sudah, kita pilih di sini sebelah kanan. Sebelah kanan ini ada topik. Topiknya kita masukkan ke materi. Materi kita klik, pilih materi. Ya. Untuk semua siswa, topik kelas, ini ada pilihannya, apakah posting, apakah simpan draft, atau apa. Kalau langsung diposting, berarti kita klik posting. Nah, maka di dalam materi yang kita baru masuk tadi, ini sudah tampil nih. Ada penjumlahan bilangan di sini. Nah, ini materinya. Materinya belum ada, ya, belum diisi. Ini materinya belum diisikan, nanti bisa ditambah, filenya bisa diunggah di sini. Ya, di sini ini ada edit, misalnya mau ditambahkan file. File tentang materi bilangan, filenya bisa diunggah lewat sini. Ya, bisa di sini. Nah, kalau mau YouTube, kita cari YouTube dulu. Operasi bilangan. Atau kalau kita cari materi dulu, kayak kemarin nyari waktu SWE itu ya. Saya ambil contoh sajalah, mana saja enggak apa-apa ini. Ambil contoh buat materi. Ya, masih proses. Nah, ini kalau mau jenis operasi bilangan ya, kalau kita mau ambil dari sini, maka kita bisa copy linknya saja ini. Copy linknya yang atas ini bisa diambil. Saya ambil. Layar saya kelihatan nggak Bu, operasi bilangan hitung? Kelihatan. Saya buka ini, operasi hitung bilangan urutan kelihatan ya. Oke, ini kebetulan contohnya ini bisa saya. Kelihatan. Oh, belum kelihatan. Saya Oh, tidak muncul. Ya, saya ambil dari Google. Oke. Nah, rubah dulu. Ini ya, kita cari tadi operasi bilangan dari Google. Diulangi deh. Diulangi lagi. Operasi bilangan. Takutnya nyari materinya kayak kemarin. Ya, misalnya ini. Ini operasi bilangan. Salah satu aja saya coba klik di sini. Untuk SMP sebenarnya, operasi bilangan untuk SMP. Ini kalau mau ambil YouTube, di sini operasi hitung bilangan buat rumus contoh SD SMP. Ini SMP kelas 7 ya. Saya coba dulu. Saya ambil dulu. Tunggu sebentar. Saya ambilkan YouTube ini. Gak lama. Kita tunggu dulu. Linknya. Ya. Linknya yang atas ini kita ambil, linknya yang atas ini kita copy, kemudian kita masukkan di kelas kita.
Di kelas ini ada link YouTube ini, kita klik, kita paste aja di sini. Tambahkan link. Nah, udah. Tambahkan link di situ, kemudian simpan. Nah, ini sudah jadi, kita sudah punya. Nah, ini ya, administrasi kelas, materi kelas. Ini materinya ada matematika 7 SMP, bilangan yang dalam bentuk YouTube tadi kita masukkan di sini. Dalam bentuk file apapun bisa di sini kita tambahkan di sini. Ya, caranya melalui sini edit. Edit ini kita bisa tambahkan materi sini, tambahkan. Nah, tambahkan. Ada file, ada link, ada YouTube, ada Google Drive, bisa silahkan ditambahkan. Itu untuk menambahkan materi. Materi belajar. Nanti dicoba mengisi dengan materinya. Oke, berarti satu materi ini sudah kita isi materi. Sudah kita isi materi. Oke. Kemudian kalau administrasi cara ngisinya sama sebenarnya ya, misalnya ada absen ya kita isi di sini edit, ya kita klik aja di sini, bisa ditambahkan untuk menambahkan materi, ya menambahkan materinya juga bisa di sini, jadi drag tarik ke sini juga bisa. Ini contohnya. Ini seperti tadi tugas siswa evaluasi. Ini cara menambahkan materi pada buat sini tadi. Materi, tugas, kuis. Nah, sekarang bagaimana untuk menambahkan yang kuis? Kuis berarti dievaluasi sini. Ya, berarti caranya ditambah tugas kuis. Tinggal diklik tugas kuis. Nah, tugas kuis. Tugas kuis. Ini ada Google Form-nya, Bapak Ibu. Ini ada Google Form-nya. Judulnya misalnya penilaian harian. Penilaian harian. Jadi deskripsinya adalah operasi bilangan. Ya, penilaian harian pada operasi bilangan. Bisa langsung menggunakan ini Google Form-nya di sini. Kita klik Google Form-nya. Nah, jadi Classroom ini terintegrasi dengan Google Form. Nah, kita ganti judulnya penilaian harian. Penilaian harian. Materinya tadi adalah operasi bilangan, yaitu ada di deskripsinya ini kita tulis. Nih, misalnya berapakah hasil? Ini contoh untuk kayak SD aja lah, saya berikan contoh. Berapakah hasil? Nah, contoh soalnya kayak mana Bu? Kalau operasi bilangan di sini langsung perkalian ya? Langsung aja Pak, langsung kasih angka aja. Angka ya? Ya. Contohnya Bu, berapa? 3 dikurang 5 gitu saja. Minus berarti ya? Iya. Yang gampang. Atau 35. yang ini gampang aja sudah Pak. 3 ya. ditambah. Oke. Tadi 5 dikurang 3 aja. 5. Nah, 5 kurang 3 misalnya ya. Dengan. Gini aja, ini kita pilihannya gini. Jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, dan seterusnya ke bawah. Sini ada menu-menunya. Karena ini bisa pilihan ganda. Misalnya jawabannya 2, di enter aja bisa ini. 3, di enter lagi 4. Kalau untuk SMP ini anu ya, 4 ABCD ya. Ya. Boleh saja diketik ulang 0, 1, 2, 3 misalnya gitu.
Ya, ini kalau nggak cocok ini dihapus. Ini contoh yang pertama, pakai pilihan ganda. Ya, menggunakan pilihan ganda. Terus, Bapak Ibu, kalau wajib diisi ini diklik. Klik, wajib diisi. Lalu, Ya, Pak. kunci Lanjut, jawaban. Ya. Ya, kunci jawabannya diklik. Nah, berapa? 5 dikurangi 3, 2 ya, sini ya. Ya, Pak. Nah, diklik. Seperti kemarin waktu membuat form itu, sama caranya. Ya, Pak. Ini sudah klik, 2. Kalau sudah, ini ada poin skornya. Soal nomor ini mau dikasih skor berapa? Kasih skor 10 aja. 10 boleh. Nggak sama juga nggak apa-apa, nanti kasih 10. Ya, tingkat. Selesai. Maka di sini muncul skornya 10. Nah, ini soal pilihan ganda. Mau diacak enggak jawabannya? Kalau mau diacak titik 3 ini. Titik 3, ini ada pilihan. Titik 3 ini ada acak urutan opsi. Nah, diacak. Kalau mau ditambah deskripsi, sini penjelasan. Buka bagian. Kita coba acak opsi. Acak. Di sini. Acak. Maka nanti jawabannya akan teracak. Ini soal nomor 1. Apakah perlu dikasih nomor? Tidak usah. Supaya nanti bisa diacak soal dan acak option. Untuk membuat soal nomor 2, pilihkan ini ada tambah. 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 Tambah pertanyaan kedua. Misalnya, saya coba 7. Ditambah 2. Nah, misalnya. Jadi ada pengurangan, ada tambahan. Lalu seperti tadi, ini bukan jawaban singkat, tapi pilihan ganda lagi. Tambah 2, kemudian wajib diisi, diacak soal, acak jawabannya. Opsi pertamanya adalah misalnya 6, 7, 8, 9. Misalnya ini. Kita cari ke kunci. Kunci jawabannya. Kuncinya 9. Poinnya berapa? Boleh berbeda, tidak sama dengan tadi boleh. Misalnya yang penting nanti jumlah akhirnya 100 gitu. Misalnya ada 10 soal, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 10, kasih 15 gitu. Bobot soal tergantung Bapak Ibu. Dibuat sama juga boleh. Dibuat satu soalnya 5, 5, 5 atau 20, 20 karena ini 5 soal boleh. Jadi ini terserah Bapak Ibu. Misalnya soalnya kita... Pak, suara ya? Pak Ponedi hilang. Apa hilang? Halo? Ya, halo? Suara saya hilang. Jelas, Pak. Mungkin jaringan di sana. Oh. Di saya jelas. Iya. Oh, kalau tadi memang sempat jaringan terputus-putus, sekarang sudah mulai jelas lagi. Jelas ya. Baik. Mungkin yang terputus karena sinyal ya. Ini saya lanjut. Ini contoh soal nomor 2. Jawabannya 9. Skornya kita kasih 15. Ya. Boleh di sini. 15 boleh. Dibuat 4, 4, 4, 4, 4, 25 soal boleh. Dibuat 10, 30, 20, 5, dan sebagainya. Yang penting nanti jumlah akhirnya 100. Ini 2 soal nilai poinnya 25. Selesai. Jadi kita sudah setting, ada acak soal option dulu. Saya mau coba soal yang nomor 4. Nomor 3. Nomor 3, Bapak Ibu sebenarnya boleh ini, duplikasi ini. Ini duplikat saja boleh. Gandakan, klik di sini. Nah, soalnya diganti. Misalnya 12. Ya. Misalnya tadi ada perkaliannya. Kali 2 misalnya. Nah, misalnya di sini. Maka di sini jawabnya katakanlah 20, 21, 22. Ya. Kurang 24. Di sininya saya coba 22. Di sini 20. Hanya ini 18. Oke, contoh. Halo Pak, Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam. Ya. Pak boleh bertanya Pak? Ya, sebentar. Ya, Pak, matiin dulu ini. Klik. Silakan Bu, ada pertanyaan? Silakan. Di dalam apa nih Google Form ya Pak? Ya, ini Google Form terintegrasi dengan Classroom. Iya. Kalau atur waktunya gimana Pak? Atur time? Oh ya, nanti sampai ya. Sampai Iya, Pak. ini karena masih bagi yang belum pernah ini nanti Ibu untuk mengatur waktu di sini ada ditambah add-on ada limiternya ada nanti. Ya, ada limiternya. Baik, pertanyaan Ibu nanti di belakang. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Ini kalau kita copy seperti tadi, maka kunci jawabannya ini akan skornya akan sama dengan tadi. Kita kasih misalnya skornya katakan 20. Ini opsional tergantung ya. Kuncinya adalah 24. Selesai. Ini baru 45. Kita coba lagi duplikat. Misalnya 20 dikurang 5 ya, sama dengan itu. Misalnya di sini 12 4 berapa ini? 12 13 14 15. Nah, yang bawah dihapus saja di sini dihapus. 13, 14, 15. Nah, misalnya ini kuncinya kita isi, kuncinya 15. Poinnya berapa? Poinnya misalnya mau poinnya 15 lagi, ya sudah. Jadi ini baru dapat 60. Ini nanti sampai 100. Karena 4 soal, kalau dibuat sama bagaimana ngerubahnya? Sama aja. Misalnya poinnya ini kita dibuat sama 25 supaya 100. Ya bisa saja 25, soal nomor 2 juga 25, kunci 25. Tadi kan contoh untuk dibedakan, sekarang tak kembalikan dulu dengan contoh ini 25. Ya. Kemudian kunci jawabannya lagi 25. Oke, sekarang udah 100. Yang penting Bapak Ibu mau buat soal 20, 20 soal 15, soal 8 soal, 4 soal silakan saja. Yang penting nanti totalnya di sini 100. Bobotan tergantung Bapak dan Ibu. Oke, ini untuk membuat soal pertama. Apakah perlu diberi? Ini masih soalnya tapi belum ada nama siswa, belum ada kelas, belum ada petunjuk gitu. Gimana caranya? Ini sudah terlanjur diisi soal, ya ditambah saja. Ya ditambah saja di sini. Ditaruh di sini, kasih tambah nanti di situ. Nama siswa. Pilihannya jawaban singkat. Boleh jawaban singkat, boleh pilihan ganda. Kalau siswanya nggak banyak, tinggal anak itu terdaftar di sini. Misalnya pilihan ganda, jadi namanya dia sudah disebutkan. Jawaban singkat boleh, kalau jawaban singkat berarti siswa mengisi namanya masing-masing. Wajib isi. Nama, karena ini nanti mau dipakai kelas A dan kelas B, kita tambahkan di sini. Ya, kelas. Pilihannya ini adalah 7A. 7A. Ya, 7A. Kemudian bisa di-enter saja 7B. Kalau masih ada 7C. Nah, dan seterusnya. Ini pilihannya, wajib diisi. Yang pertama tadi adalah penilaian harian. Nah, saya tambahin aja matematika. Ya, operasi bilangan. Penilaian harian, matematika, operasi bilangan. Nama siswa sudah, kelasnya sudah. Perlu identitas apa lagi? Cukup ya? Nama sama kelas saja. Cukup, nomor absen nggak usah lah ya. Ya, Pak. Nah, Bapak Ibu, ini tadi
kok nggak urut, nggak sistematis, nggak apa-apa, kita bisa atur di sini. Setelah posisi di kelas, kalau mau ditambah bagian, tinggal diklik aja di sini. Klik. Nah, maka di sini sudah, oh, sebentar, ini ya, ditaruh di sini, klik bagian. Nah, yang atas ini adalah bagian identitas, yang ini adalah bagian ini soal. Soal ya. Soal biasanya dikasih petunjuk. Pilihlah jawaban yang benar. Atau yang paling benar. Yang benar ya. Udah singkat saja ini contohnya. Jadi ada dua bagian. Bagian pertama ini penilaian harian, ini identitas. Bisa ini dimanfaatkan. Ini ada menu tambah, ini nambah soal. Ini adalah untuk impor pertanyaan. Kalau ini nambah judul nih. Judul dan skripsi. Boleh nih kalau ditambah ya jadi judul di situ. Identitas. Identitas siswa. Boleh jadi judul seperti ini. Jadi ini ada pilihannya. Ini ada tambahkan video, tambahkan gambar. Ini soal sederhana. Seperti kemarin. Kalau mau menambahkan gambar di sini. Misalnya soalnya ini dalam bentuk gambar. Tinggal diklik di sini nanti akan minta link gambarnya. Di mana gambar yang disisipkan. Mau pakai kamera, mau pakai foto, mau pakai Google Drive ini bisa. Nah, jadi Bapak Ibu untuk soalnya dalam bentuk gambar diarahkan di sini. Yang soal bentuk gambar di sini, yang jawaban bentuk gambar di sini. Kalau pakai form kemarin, soalnya bisa dalam bentuk gambar. Tapi optionnya tidak bisa ya kemarin ya. Tidak bisa. Tapi kalau menggunakan Google Form ini bisa. Ini contoh. Ini sekarang sudah contohnya untuk identitas. Walaupun tadi buat soal dulu, baru buat identitas, nggak apa-apa. Bisa saja kalau di sini. Ini soalnya sudah jadi. Lalu identitas sudah jadi. Kita tinggal setting sekarang. Settingnya di sini. Ya, ini responnya belum ada yang jawab. Anak-anak mau ada yang jawab. Soalnya juga belum dibuat. Kita kembali ke sini. Kita lanjut ke tema. Ini tema. Tema ini bisa dipilih. Silakan dipilih temanya. Ya, temanya mau warna hijau, warna biru, warna oranye, warna merah, boleh. Pilih gambar juga, mau dikasih gambar judul atasnya juga boleh. Judul atasnya ini. Boleh unggah foto, unggah video, ini boleh dipilih. Nah, misalnya seperti ini. Saya pilih yang gambar buku atau gambar matematika, ini juga bisa. Sisipkan. Ya, ini ada gambarnya ini. Nah, gambar matematika tapi ada kopinya. Ini gambar. Ini tema. Bapak Ibu bisa milih huruf. Di bawah sini ada fontnya. Bawah ini. Nah, yang saya klik ini huruf, tapi nggak banyak pilihannya. Dasar, lucu, dan formal. Kalau lucu ini saya klik, maka tulisannya seperti itu. Oke, sudah, tema sudah. Ini ada gambar pratinjo atau preview, nanti dulu. Setting dulu, kita setting di tanda setelan ini. Klik. Kumpulan email nggak usah. Batasi satu tanggapan juga jangan, karena nanti kalau ada teman-temannya mau minjem HP nggak bisa. Tapi kalau semuanya siap, boleh ditulis batasi satu tanggapan checklist ini. Maka satu orang hanya boleh satu kali kirim dengan alat satu. Kalau ini dihilangin, boleh kirim 2 kali, 3 kali. Meresponden dapat mengedit setelah kirim. Ini kalau dicenteng setelah di checklist ini, maka siswa bisa mengedit. Kalau ini dibuang, enggak. Lihat diagram, ini untuk melihat progress tag-nya, enggak apa-apa disimpan. Itu adalah pada umum. Pada presentasi, tampilkan status progress. Boleh di checklist. Acak urutan pertanyaan. Ini diacak pertanyaannya, boleh. Tampilkan link untuk menyerahkan tanggap lain, oke. Pesan boleh ditambah. Terima kasih. Kalian sudah mengikuti
mengikuti penilaian harian. Ini diisi. Nanti ketika siswa ngisi akan ada notifikasi seperti ini. Kita lanjut ke kuis dulu, nggak disimpan dulu, nggak apa-apa. Ini ke kuis, kita jadikan kuis. Penilaiannya saja. Ini ada pilihan ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan tak terjawab, kalau tak terjawab di checklist, maka siswa tahu mana yang enggak. Jawaban yang benar di checklist, maka ketika siswa jawabnya salah, ditunjukkan yang benar. Nilai poinnya ada. Kalau sudah oke, kalau ulangannya tidak ingin diketahui, nilainya di checklist begini. Kalau ingin diketahui, checklist ini langsung. Lalu simpan. Sudah. Kita coba lihat hasilnya kayak apa melalui pratinjo. Nah, ini Bapak Ibu hasilnya seperti ini. Ya. Nanti berikutnya ini setelah siswa mengisi, misalnya saya tulis namanya Andi. Andi, kelas 7A, lalu berikutnya. Nah, baru masuk ke soal. Ini soalnya. Nah, tinggal dijawab lalu dikirim. Ini hasilnya. Nanti gimana cara mengirimnya soal ini? Kita ini ada menu kirim. Bisa diikuti ya Bapak Ibu ya. Kirim ini menu kirim. Kirim ini kita klik. Nah, kita klik. Oke, sampai di sini. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan. Nanti kita bimbing lagi prakteknya kalau terlalu cepat ini kita bimbing lagi. Silakan. Assalamualaikum Pak. Ya Pak, silakan. Ya, yang tadi cuman soal pilihan ganda ya, yang untuk uraian bisa digabung di situ enggak? Bisa. Misalnya kita tambah uraian di sini. Bapak tambahkan soal uraian mau dipisahkan apa lanjut? Kalau dipisahkan tambah bagian. Ini. Kalau lanjut ya, lanjut tinggal ditambah begini Pak. Nah, ditambah. Soal uraian. Kalau soal uraian, jawaban singkat di sini atau paragraf. Paragraf berarti jawabannya panjang di sini. Jelaskan misalnya ya. Jelaskan atau selesaikan soal-soal berikut ini. Selesaikan atau apa ya, kerjakan ya. Kerjakan soal berikut ini. Ini perintahnya. Soalnya bisa Pak ditulis di sini soalnya. Misalnya berapa? Terserah ini soalnya. Nanti jawabannya boleh dalam bentuk upload file. Kalau dia dikerjakan di kertas. Kalau matematika loh ya. Ini upload filenya ini pilihannya. Upload file ini Pak. Nah ini. Upload file. Lanjutkan. Ada izinkan di sini. Nah, jadi misalnya kerjakan soal uraian atau esai di kertas atau kemudian upload atau unggah jawabanmu di sini. Nah, kalau mau ditulis langsung ke sini susah Pak, nanti Pak ya di-upload aja. Kita klik, ini ada batasannya dalam bentuk apa dokumennya. Jawabannya apa? Apakah berbentuk PDF? Kalau tidak dihidupkan maka jawabannya boleh di-upload file apa saja. Ditulis di foto bisa. Ini. Dalam bentuk PDF bisa. Dalam bentuk gambar bisa. Dalam bentuk ini bisa. Kalau ini tidak di checklist berarti dalam bentuk apapun. Ukuran filenya maksimum anak berapa kali ngirim? Boleh 5, boleh 10 file. Ya. Misalnya 5 file maksimum. Ini ada ukuran maksimum berapa MB? Bisa. Kalau ini wajib tinggal diklik sini saja. Kunci jawabannya karena itu uraian tidak dimasukkan di sini tidak apa-apa. Kalau uraian Pak ya. Kalau uraian berarti kita harus manual koreksinya. Koreksinya manual, tidak bisa ini karena salah satu huruf aja udah nggak bisa. Ya, kebanyakan pilihan ganda. Kalau untuk uraian kita agak sulit. Kita coba cek di sini di previewnya. Nah,
misalnya seperti ini, tadi kita coba contoh AA, berikutnya pilih jawabannya 15, ini jawabannya 9, ini sudah diacak nih. Nah, 5. Kita coba jawaban yang salah misalnya ya. Salah. Ini kita coba juga salah misalnya gini. Ya, ini ada tambahkan file tadi diupload di sini. Kalau ini kita kirim, dia minta file karena wajib dikirim, nggak mau dia ya. Maka dia harus upload file dulu baru bisa ini. Mana ini tadi ya? Nah, ini harus masuk dulu. Ntar saya ulangi dulu. Saya ulangi, ini pilihannya sudah. Dia harus upload file dulu baru bisa ini. Upload file dulu. Upload file apa saja lah. Saya coba. Cek. Nah, dari trip saya, seharusnya dia upload file. Saya pilihkan ya. Semua jenis file. Belum ada file. Oh, upload dulu, upload file. Pilih file. Upload file, pilih file. Oke. Saya coba file apa saja yang di-upload. Google Classroom ini saya upload. Dari ini aja lah saya upload. Batas maksimum. Ini kalau batas maksimumnya terlampaui dia tidak mau. Batas maksimumnya 10 MB. Saya coba saya naikkan batasnya. 1 file. Oke. Sip. Oke, sekarang saya coba upload file. Upload file. Pengelolaan PowerPoint. Ini aja dulu lah. Oke. Aduh, kok masih kegedean. Kegedean upload filenya. Bentar ya. PowerPoint ini berarti saya coba ini aja lah. Upload file. Nah, dia akan ngupload file ini. Tunggu dulu, masih upload file. Itu tadi untuk menjawab soal uraian yang foto yang kecil-kecil aja ya. Tunggu. Oke, sudah selesai. Materi sudah ada di situ, jawaban mereka kita kirim. Nah, lihat skor. Lihat skor. Nah, dia dapat 50, Bapak, karena tadi ada yang salah ya. Ini skornya kelihatan, ada 50 di sini. 40. Ini ya. 50/100. Ini tadi hasil jawaban mencoba. Kalau mau ngirim tanggapan lain di sini. Sama. Lalu bagaimana ini respondennya? Bagaimana melihat Excel-nya? Excel-nya di sini. Kita lihat Excel-nya di sini. Kita klik buat baru blank quiz ya, responnya. Tadi adalah hasilnya, kita klik saja, buat saja di sini. Ini jawaban yang pertama tadi. Akan terlihat di hasilnya ini. Nah, ini ya, ada nama siswanya tadi AA. Kelihatan nggak ya? Saya coba tayangkan dulu. Oke. Nah, ini hasilnya ada di Excel ini, Bapak Ibu. Ya. Hasilnya, skornya ini 50/100. Itu, ini tadi
hasilnya dari yang kita coba praktekkan di sini. Dikirim soal. Sekarang Bapak Ibu mencoba menjawab, nanti baru latihan ya. Sekarang saya kirim ini, pendekkan dulu. Ya, silakan mencoba menjawab. Jangan betul semua, nggak apa-apa. Ada yang salah, ada yang itu supaya ketahuan. Mencoba menjawab, saya kirim di grup pelatihan. Tinggal 3. Ini belum dipendekkan tadi. Nah, coba Bapak Ibu sekarang dijawab soal-soal tadi. Kita akan pantau di sini. Ya, silakan dicoba dijawab soal yang ada di grup WA. Contoh soal tadi. Ya, ini ya. Yang ada di grup WA itu. Yang kita copy dari link ini. Link ini kita copy tadi. Nah, kita akan lihat, coba langsung dijawab saja dulu. Dijawab dulu. Ini tadi langsung di sini ya. Silakan dicoba. Dijawab. Oke, apakah ada yang sudah menjawab? File tidak tersedia, muat ulang. Oke, silakan dicoba Bapak Ibu mencoba menjawab. Sudah dijawab, Pak. Sudah? Sudah saya, Pak. Ya, sudah. Saya coba cek responnya. Dijawab asal-asal aja. Kok belum masuk ya? Oh, setelan. Itu tadi soal-soal yang ini yang agak. Oh, ini sudah. Oh iya, sudah masuk. Sudah masuk, Pak. Bentar. Oke. Mungkin yang menyebabkan agak sulit yang ini ya. Yang ini saya hapus saja dulu deh. Yang pilihan ganda tadi. Yang apa? Uraian. Yang uraian nggak usah. Silakan dicoba menjawab lagi, Bapak Ibu. Saya cek tayangkan. Ya, sudah Pak, ini ada 400. Ya, ada yang 100, ada yang coba salah satu gitu ya. Jadi supaya Bapak Ibu ada variasi. Oke. Ya, ini ada tadi udah 6 orang ya. Udah 6 orang. Coba saya share screen hasilnya. Saya share screen hasilnya. Oke, jadi pertanyaannya ini tadi ya, ini pertanyaannya, lalu ini responnya ada 7 orang, 7 orang yang menjawab, lalu ringkasannya ini nilai rentangnya 50 sampai 100, ada yang rata-ratanya 75, ini nama-nama orang yang menjawab. Kemudian ini ada grafiknya, kelas ABC-nya, 7A, 7B-nya. Kemudian ini soal nomor 1, 60%. Jadi langsung analisis ini Bapak Ibu ya. Langsung analisis, oh nomor ini betul semua. Nomor berikutnya ini betul, ada yang salah satu, gitu ya. Jadi sini. Nah, ketika Bapak Ibu menjawab tadi, tentu ada yang salah yang mana, ada balasannya, itu bisa dilihat.
Hasilnya bisa di sini, di Excel-nya di sini. Oke. Saya coba ulangi aja. Excel-nya saya klik ulang. Saya klik ulang. Nah, ini sudah ada hasil di Excel-nya. Hasil di Excel-nya. Kelihatan enggak ya dari Excel-nya? Kalau hasil yang diupload mana, Pak? Ya, yang di? Kalau hasil yang diupload. Oh, tadi itu yang atas ini ada tadi. Yang berikutnya saya buang supaya mudah. Tadi ya. Nah, ini Pak, yang ada yang diupload ini, yang ada bentuk scan. Ini kalau dibuka masuknya ke Google Drive. Masuknya ke Google Drive ini yang diupload. Berikutnya saya hilangkan tapi supaya ringan saja. Ini masuknya ke Google Drive bisa diklik. Ya. Jadi enggak bisa lihat nilainya di situ ya? Oh, hasil poinnya. Ya. Ya, tadi jawabannya poinnya bisa. Ini kita koreksi manual Pak ini, Pak. Oh, gitu ya. Iya, dikoreksi manual. Karena apa namanya? Mesin nanti berbeda, enggak bisa. Kita yang berbentuk uraian harus dikoreksi manual. Oh. Ini hasilnya yang pilihan ganda. Ya, contohnya seperti ini. Dan ini tinggal di copy aja, file, lalu download, misalnya download Excel di sini. Download nanti bisa diolah nilainya. Bisa diolah sesuai dengan kita. Nah, ini soalnya. Jadi analisisnya soal yang sulit, yang mudah juga langsung ya. Ini ada grafiknya ini. Ada grafiknya. Ya, coba. Jadi soal yang sudah dijawab tadi, berikut analisisnya sudah ada di sini. Berarti kalau banyak yang benar ya soalnya mudah gitu. Kalau banyak yang salah berarti soalnya sulit. Kalau berada di tengah-tengah ya ini soal sedang. Itu untuk pada materi tentang ini tadi. Tugaskan ya. Tugaskan. Nah, ini pada materi soal tadi di sini. Dievaluasi nanti kita. Posisinya masih di sini, kita akan pindahkan dulu ke penilaian harian, saya pindahkan dulu ke materi. Saya pindahkan ke evaluasi. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan lewat link yang dibagi di WA, bisa juga melihat di Classroom ini. Kalau Bapak Ibu buka di Classroom, maka tinggal diklik saja di penilaian harian di sini. Diklik. Yang sedang membuka membuka HP juga bisa langsung melihat yang di sini. Classroom-nya ini. Oke, sampai di sini kita ada administrasi, ada materi, ada tugas. Tadi kita kebetulan mencoba yang evaluasi. Ya, mencoba yang ditugaskan ini yang ini buat kelas, mencoba yang kuis ini tadi. Coba yang kuis. Ini ada beberapa menu, materi, ada tugas, ada kuis, ada pertanyaan, ada apa-apa ini dieksplor nanti dilatih di sini. Nah, siswa yang mengerjakan, ini jumlah siswanya sudah banyak nih. Nah, nanti ada nilainya di sini. Nah, muncul nilai Bapak Ibu di sini. Ini ya. Nilainya di sini. Ini tadi nilainya. Kita lihat nanti. Kalau mengerjakan di yang link ini otomatis akan ada nilainya. Misalnya ini dapat 100. Nah, Maminya ini dapat 95 misalnya. Kemudian mendapat nilai katakanlah 90.
mendapat nilai 100 dan seterusnya ke bawah. Nanti kita tinggal mengambil saja ini nilainya. Ini nilai di sini sudah bisa kita tambahkan. Penugasan ini dievaluasi dengan 1. Kita tadi sebenarnya memahami materi ini. Materi di classroom yang di sini ya. Ada kuis, ini ada kuis. Kita langsung pakai ini. Kalau menggunakan Google Form-nya terpisah dengan classroom, ya nggak apa-apa, bisa juga. Boleh, bisa juga itu. Baik, ada yang ditanyakan Bapak Ibu membuat kelas, ya. Tadi itu pas saya buka kelas itu Pak, nilai untuk siswa nggak muncul ya? Gimana? Saat saya masuk di kelas, di Google Classroom, nilai ya. Nilai untuk siswa nggak muncul ya? Atau sengaja tidak ditampilkan? Oh, nilainya ditampilkan. Apa itu? Ini saya buka nggak tampil kok nilainya. Adanya forum, tugas kelas, anggota. Nilainya nggak muncul? Enggak. Oh ya, kalau sebagai siswa lihatnya di skor saja, Bu. Di skor saat kirim ujian. Kan siswa, jadi kan biar tidak tahu nilai kawan-kawannya. Iya. Nilai kawan-kawannya. Itu. Kalau sebagai guru nanti dapat nilai. Jadi latihan yang pertama membuat kelas dulu. Ya, membuat kelas, ini sudah ada ya. Ada lagi yang lain? Membuat kelas saja dulu. Ya, silakan Pak. Tanya Pak Pon. Monggo Pak. Dalam proses di